Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, tutor mata pelajaran sosiologi, Ibu Diah Astri Setianingrum SE. Hari ini kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial. Disimak baik-baik ya, karena di akhir video nanti akan ada kuis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, mengidentifikasi berbagai dampak positif dari perubahan sosial, dan mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari perubahan sosial. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Jangan lupa absen di bawah ya. Pengertian dampak perubahan. Dampak perubahan sosial adalah akibat dari perubahan dalam masyarakat. Dampak bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung kesiapan masyarakat. Dampak perubahan sosial mencakup perubahan positif dan negatif yang memengaruhi struktur, nilai, dan norma masyarakat. Dampak positif meliputi modernisasi teknologi, efisiensi kerja, dan kesetaraan gender. Sebaliknya, dampak negatifnya mencakup disorganisasi sosial, perilaku konsumtif, individualisme, dan ketimpangan ekonomi. Dampak positif umum, perubahan sosial dapat mendorong kemajuan, memperluas wawasan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih efisien dan terbuka terhadap pembaharuan. Ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya adalah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia sendiri mulai marak akhir-akhir ini, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satu contohnya adalah pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Fungsi pendidikan usia dini pada awalnya merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga. Tetapi seiring dengan perkembangannya, mulai muncul institusi pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dampak negatif umum. Perubahan yang tidak terkendali dapat memicu konflik dan ketimpangan sosial. Nilai tradisional bisa hilang jika masyarakat tidak selektif menerima perubahan.
Salah satu dampak negatif di antaranya disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Sebagai contohnya, di era sosial media saat ini, masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial sekitar. Dampak di bidang ekonomi. Perubahan sosial dapat mendorong kemajuan, memperluas wawasan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih efisien dan terbuka terhadap pembaruan. Dampak di bidang pendidikan. Inovasi metode belajar dan akses informasi semakin terbuka. Ketidakmerataan fasilitas menyebabkan kesenjangan mutu pendidikan. Dampak di bidang budaya. Akulturasi memperkaya budaya, namun masuknya budaya luar juga dapat menggeser nilai lokal dan melemahkan identitas bangsa. Dampak di bidang politik. Keterbukaan politik meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaan pandangan yang tajam dapat memicu perpecahan. Dampak di bidang keluarga, pola asuh dan komunikasi keluarga lebih terbuka, tetapi hubungan antar anggota bisa renggang karena kesibukan dan gaya hidup modern. Dampak terhadap nilai sosial. Solidaritas dan toleransi dapat tumbuh dalam masyarakat. Individualisme meningkat sehingga melemahkan kebersamaan. Dampak terhadap lingkungan dan teknologi. Perubahan sosial dapat menumbuhkan kesadaran menjaga alam. Teknologi mempermudah aktivitas dan interaksi, tetapi penyalahgunaan menimbulkan ketergantungan. Kesimpulannya, perubahan sosial selalu membawa dampak positif maupun negatif. Masyarakat perlu bersikap bijak, kritis, dan adaptif agar perubahan yang terjadi dapat membawa kehidupan yang lebih baik. Perubahan tidak terhindarkan, sehingga diperlukan adaptasi bijak dan filter budaya agar kemajuan tetap selaras dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Waktunya kuis, siap-siap ya. Soal yang pertama, salah satu dampak positif perubahan sosial adalah A. Kesenjangan sosial meningkat, B.
Masyarakat menjadi lebih tertutup. C. Pola pikir menjadi lebih maju. D. Melanggengkan tradisi lama. Ayo, dijawab ya. Ada yang tahu? Dan jawaban yang benar adalah C. Pola pikir menjadi lebih maju. Jadi, salah satu dampak positif perubahan sosial adalah pola pikir menjadi lebih maju. Soal yang kedua. Terjadinya kenakalan remaja sebagai akibat dari perubahan gaya hidup adalah contoh dampak A. Positif, B. Negatif, C. Tradisional, D. Ekonomi. Dan jawabannya adalah B. Negatif. Jadi, terjadinya kenakalan remaja sebagai akibat dari perubahan gaya hidup adalah contoh dampak negatif. Ada yang benar semua? Soal ketiga. Masuknya teknologi modern termasuk dampak perubahan sosial dalam bidang A. Politik, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Teknologi. Ayo, jawaban yang benar. Yang mana ya? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Teknologi. Jadi, masuknya teknologi modern termasuk dampak perubahan sosial dalam bidang teknologi. Ada yang benar semua? Komen di bawah ya. Sekian materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.